Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Tendensi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips dan trik seputar itu. Ya, mudah-mudahan nggak bosan ya teman-teman ya. Channel Tendensi Kreator ini muncul lagi di beranda YouTube teman-teman. Ya, mudah-mudahan sih saya selalu berharap video-video yang sederhana ini sedikitnya ada nilai positifnya, ada manfaatnya buat teman-teman pemula khususnya gitu yang sedang atau yang baru membangun sebuah channel di platform YouTube gitu ya teman-teman ya. Saya selalu doakan channel teman-teman ini berkembang gitu ya, cepat berkembang gitu ya, dan yang belum mendapatkan atau belum menjadi program partner YouTube ini ya cepat terkejar 1000 subscriber-nya dan terkejar 4000 jam tayangnya gitu ya. Yang udah dimonetisasi mudah-mudahan ya cuan terus setiap bulannya gitu ya, semangat cari dolarnya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas mengenai kesalahan yang masih dilakukan sampai sekarang, khususnya di tahun-tahun ini gitu ya, khususnya untuk para YouTuber pemula tentunya. Ya, banyak sekali gitu ya konten-konten tutorial yang memang menyarankan untuk konsisten. Yang penting konsisten upload video gitu ya, yang penting konsisten pasti channelnya akan berkembang. Ternyata nggak hanya konsisten. Sekarang konsisten aja sudah tidak berlaku teman-teman. Untuk tahun sekarang dan tahun kedepannya gitu ya, hanya mengandalkan konsisten tidak akan berlaku gitu ya, tidak akan membuat perubahan apapun pada channel teman-teman. Ya mungkin ada yang merasakan gitu ya, udah upload tiap hari, udah konsisten tiap hari upload, bahkan di jam yang sama, di menit yang sama gitu ya, udah dilakukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya hasilnya tetap gitu-gitu aja. Benar apa benar teman-teman ya, karena memang untuk sekarang dan kedepannya ini yang kalau hanya mengandalkan konsisten saja upload itu tidak akan menjadikan apa-apa di channel kita teman-teman. Beda ya dengan mungkin awal-awal dulu gitu ya, yang penting produksi video upload ternyata untuk sekarang ya semakin ketatnya persaingan gitu ya teman-teman ya, kita tetap harus mengikuti perkembangan itu ya teman-teman. Jadi jangan asal video massal kita upload gitu ya. Kalau sekarang ini ya sudah tidak berlaku lagi teman-teman ya. Tetap aja channelnya akan sepi gitu ya teman-teman ya. Makanya kita perlu upgrade diri di sini teman-teman ya, upgrade segalanya gitu ya, dari mulai cara memproduksi videonya, dari cara mengemas videonya gitu ya, bagaimana caranya gitu ya. Karena ya di platform YouTube ini mau video apapun itu sudah ada semuanya teman-teman ya, kecuali ya video-video dewasa memang ya dicekal oleh sistem YouTube gitu ya. Mau cari apapun itu pasti di YouTube ini sudah ada semuanya teman-teman. Tinggal kita sebagai konten kreator atau konten kreator pemula ini membuat sebuah video dengan cara kita sendiri gitu ya. Karena dengan cara kita sendiri biasanya akan membuat adanya perbedaan tersebut gitu ya teman-teman ya. Meskipun memang tujuannya nanti sama atau hasilnya akan sama, tetapi pasti akan beda, mungkin cara pembawaannya gitu ya, cara penyampaiannya seperti apa gitu ya, gitu teman-teman. Jadi harus upgrade lagi nih kemampuan kita dalam segala faktor gitu ya, segala aspek kita harus upgrade teman-teman, dari mulai awal dia persiapan pembuatan konten seperti apa gitu ya. Jangan hanya mengandalkan konsisten, yang penting upload setiap hari gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya sekarang masih mengandalkan itu ya, nanti channel teman-teman akan jadi channel campuran gitu ya teman-teman ya. Video apa aja masuk di satu channel teman-teman. Sebenarnya channel campuran pun ya ada, banyak yang sukses juga ada gitu ya teman-teman ya. Tetapi buat pemula seperti kita yang berangkat hanya dengan modal nekat gitu ya teman-teman ya, sebisa mungkin sih videonya ya satu tema ya teman-teman ya, jangan dulu campur-campur gitu teman-teman, karena sistem YouTube nanti akan lebih sulit membaca bahwa channel teman-teman ini membahas tentang apa gitu ya. Menyebarkan video teman-teman akan kebingungan gitu ya, menyebarin ke targetnya siapa sih gitu ya,
dewasa, ibu-ibu kah, cewek kah gitu, atau anak kecil gitu ya, YouTube akan bingung teman-teman. Kecuali beda lagi kalau channelnya artis gitu ya, mereka kan ya campur-campur ya, banyak aja yang nonton gitu ya, karena mereka udah mempunyai yang namanya personal brand gitu. Nah, sedangkan kita kan bukan siapa-siapa gitu ya teman-teman ya, kan ada yang maulah nonton kita gitu teman-teman ya. Jangankan di dunia YouTube gitu ya, satu RT tetangga pun ada yang nggak kenal kita banyak gitu ya teman-teman. Ya makanya jangan hanya di tahun ini dan kedepannya jangan hanya mengandalkan yang namanya konsisten saja sudah cukup gitu, jangan gitu ya teman-teman ya. Konsisten saja sudah tidak cukup untuk bermain YouTube di tahun ini gitu teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya, kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para YouTuber pemula ini yaitu masalah penentuan tema teman-teman. Ini yang berakibat fatal ke depannya teman-teman. Karena kenapa? Karena misalnya tema tersebut nggak cocok dengan keseharian teman-teman atau kesenangan teman-teman gitu ya, pasti akan suatu saat akan berhenti di tengah jalan. Channel tersebut akan mandek gitu ya, stuck begitu aja. Nah, terus gimana Bang untuk menentukan tema yang cocok buat channel kita ini? Gimana nih Bang? Ya, biasanya sih ada 3 faktor ya teman-teman ya untuk menentukan tema yang cocok buat kita. Yang pertama itu passion teman-teman. Nah, passion itu apa gitu ya? Passion ini biasanya sesuatu hal atau apapun itu yang teman-teman lakukan, meskipun teman-teman capek, meskipun teman-teman habis waktunya di kegiatan itu dan tidak dibayar pula gitu ya. Nah, tapi teman-teman senang melakukannya gitu ya, merasa puas dengan hal itu gitu ya. Nah, biasanya passionnya itu teman-teman, kegiatan itulah passion teman-teman. Jadi melakukan dengan senang hati gitu ya, meskipun dia menghabiskan waktu berjam-jam tidak dibayar gitu ya, capek gitu ya, tapi merasa senang aja gitu melakukan hal itu. Nah, untuk menentukan passion itu di situ ya teman-teman. Dan yang kedua tentunya harus dengan skill juga teman-teman, atau kemampuan teman-teman gitu ya. Jadi nggak boleh, atau bukan nggak boleh sih ya, jadi jangan ambil resiko lah ketika kemampuan teman-teman bukan di bidang itu gitu ya, biar nggak bingung nantinya kedepannya teman-teman, nggak susah nyari ide gitu ya. Kalau bukan kemampuan kita di bidang itu kan jadi stuck gitu ya, nanti bingung untuk mencari ide-ide selanjutnya. Contohnya misalnya saya akan membuat sebuah tutorial gitu ya, tutorial perbaikan sebuah komputer gitu ya. Tetapi di sini saya tidak mempunyai ilmunya gitu ya, hanya sekedar bisa bongkar pasang saja gitu kan, nggak tahu cara memperbaikinya, itu akan repot nanti ke depannya begitu ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan skill dan kemampuan teman-teman. Dan yang ketiga tentunya kita harus memikirkan budget atau biaya yang kita punya dulu gitu, kemampuan kita segimana nih gitu ya. Jadi jangan ambil resiko membuat sebuah tema channel yang mengeluarkan butuh uang banyak gitu ya. Contoh misalnya channel traveling, channel unboxing gitu ya. Unboxing juga perlu uang gitu ya. Kecuali udah channelnya udah besar, pasti dapat endorse gitu ya. Nah, kalau yang enggak kan kita harus belanja dulu gitu ya. Belanja misalnya dengan harga sekian, terus kita bongkar, kita review. Oke lah, kita jual lagi gitu ya. Tetapi nilainya akan menjadi nggak sesuai yang pertama kita beli, karena barang baru kita bongkar, kita review, ketika kita jual lagi pasti akan menjadi harga second, jadi harganya turun gitu ya teman-teman ya. Jadi 3 faktor ini sangat penting untuk menentukan tema apa yang cocok untuk channel kita gitu ya teman-teman. Ini harus dipikirkan matang-matangin dulu nih teman-teman, biar video kita atau channel kita nggak berhenti di pertengahan jalan nanti teman-teman ya. Antara passion, skill, kemampuan, dan juga budget yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah video, itu harus ditentukan dulu.
gitu teman-teman. Jadi ini yang sering kesalahan yang sering YouTuber pemula lakukan gitu ya. Sebenarnya dari dulu kesalahan ini dilakukan gitu ya, tapi ya sekarang memang harus rubah itu semua teman-teman. Jangan seperti dulu ya, karena makin hari ini YouTuber pemula banyak sekali bermunculan. Mereka mempunyai ide-ide yang sangat kreatif gitu ya, terus menyajikan video yang sangat menarik gitu ya dan juga keren-keren gitu lah videonya. Jadi kita harus mau nggak mau dari mulai sekarang kita harus upgrade diri gitu ya, dari mulai pembuatan video dan segala macam gitu ya. Oke lah, sekarang masih menggunakan handphone untuk merekam gitu ya. Ya memang berat ya teman-teman yang main media sosial ini gitu ya, harus mempunyai alat-alat yang bagus, lighting yang bagus gitu ya. Ya itu pelan-pelan saja, itu bisa di belakangan teman-teman gitu ya. Ketika kita udah mendapatkan gaji gitu ya dari YouTube, ya kita upgrade sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Mulai dari mungkin kameranya, dari lightingnya gitu ya, dari segala macam aspek yang bisa mendukung channel kita gitu ya teman-teman. Kalau sekarang ya pelan-pelan saja, yang penting kita yang mulai dari sekarang harus upgrade diri teman-teman. Jangan seperti dulu, jangan hanya konsisten, yang penting konsisten aja udah upload video asal-asalan gitu ya. Jangan seperti itu teman-teman, karena di akhir tahun ini dan seterusnya YouTuber baru atau tema-tema lain pun ya banyak sekali bermunculan gitu ya. Video-videonya sangat menarik sekali. Kita jangan, seenggaknya kita nggak ketinggalan terlalu jauh gitu ya teman-teman ya. Makanya harus ya tetap terus belajar ya teman-teman ya. Selama kita menjadi konten kreator ya harus belajar ya teman-teman tentang perhitungan ini, biar channel kita tetap bisa berjalan gitu ya teman-teman ya, dan menghasilkan cuan gitu ya. Udah monetisasi dan belum ya, yang belum menjadi program partner yang mudah-mudahan cepat terkejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya gitu ya. Dan caranya masih berlaku teman-teman gitu ya. Teman-teman tinggal tonton video yang trik-trik yang saya udah berikan sebelumnya gitu ya. Itu juga masih bisa digunakan. Yang penting teman-teman lakuin dengan benar gitu ya, jangan salah-salah juga gitu yang lakuinnya. Karena sampai sekarang pun YouTube sebenarnya nggak peduli gitu ya hasil jam tayang kita dari mana, terus hasil subscriber kita dari mana gitu ya. Ya di sini teman-teman nggak usah memikirkan yang namanya angka dulu, itu buang jauh-jauh lah untuk tahun-tahun ini, buang jauh-jauh teman-teman, karena nanti ujung-ujungnya teman-teman cari cara-cara curang untuk cepat monetisasi gitu ya. Itu percuma teman-teman sekarang monetisasi gitu ya, tapi dengan hasil-hasil yang tidak disarankan gitu ya. Itu ya tetap aja nanti sepi channelnya teman-teman ketika sudah dimonetisasi. Berbeda kalau kita bangun dari awal gitu ya, kita rawat dari awal, insya Allah setelah monetisasi pun nanti ramai terus gitu, teman-teman. Dan gak usah kaget gitu ya teman-teman ya, ketika sebelum monetisasi video kita banyak viewernya ya gitu ya, tapi setelah monetisasi kenapa anjep gitu ya. Ya itu namanya permainan bisnis juga ya. YouTube juga berbisnis, karena kan kalau ngiklanin di yang belum monetisasi mereka nggak bayar apa-apa. Nah sekarang beriklan di channel yang sudah dimonetisasi, pasti kan dia mengeluarkan uang gitulah teman-teman ya. Ya bisnis juga namanya, juga mereka juga cari uang gitu ya teman-teman dari dari kreator-kreator seperti kita gitu ya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya sharing kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Tetap ambil positif dan buang jauh negatifnya ya teman-teman ya. Tetap semangat, salam gula, salam teknisi kreator.